Remeh bagi kita bisa luar biasa bagi sesama. Saya Mufid Masruhan, konten kreator edukasi Indonesia. Jumpa lagi kita di Jejak Alumni UNES TV. Nah, seperti biasa, di segmen Jejak Alumni kali ini, UNES TV selalu akan menghadirkan talent-talent alumni Universitas Negeri Semarang yang berkompeten dan selalu akan menginspirasi Sobat UNES semuanya. Seperti pada sesi kali ini, bersama saya Afida Adit, dan kali ini kita akan menghadirkan sosok alumni yang spesial nih untuk Sobat UNES semuanya. Halo Bang Mufid. Halo Fida, Ya. Sobat UNES. Dari kaosnya udah kelihatan YouTube. Oke, tentunya Pak Mufid ini akan kita kulik bersama seputar dunia content creator. Seperti itu. Pak Mufid sehat kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya ngajar masih tentu utama, ngajar di sekolah, ngajar di kampus. Di sela-sela itu bikin konten. Bikin konten luar biasa loh Pak. Kemarin baru mendapat silver play button. Silver play button Beberapa bulan ya? Awal udah tahun beberapa ya? bulan sih, pas di ulang tahun sih di Februari. Wow. Kemarin kebetulan. Di Kalau ulang di pas-pas tahun. kayak aja sih sebenarnya. Oke, ini ngomong-ngomong Pak Mufid Masruhan ini dulu alumni pendidikan matematika. Pendidikan Matematika UNES 2007. 2007. Kemudian mengajar sebagai guru matematika. Guru matematika di SMK 7. Dan di sela-sela kesibukannya juga masih menyempatkan diri untuk hadir di dunia YouTube. Ya, Iya. sebagai content creator. Secara nggak sengaja sebenarnya Nggak sih, sengaja. kayaknya sih. Kalau kita lihat nih, sebelum kita hadirkan Pak Mufid di sini nih, kita lihat konten-konten Pak Mufid ini juga jauh dari matematika loh. Ini ceritanya kesasar apa gimana nih? Oke, kesasar atau gimana? Awal mula nggak sengaja lagi-lagi. Saya tidak tahu bahwa di YouTube itu ternyata bisa menyimpan seabrek video. Dulu manual banget saya simpennya di PC, di desktop. Habis desktop ternyata harddisk pasti penuh. Habis itu terus coba di Google Drive. Google Drive cuma 15 GB. Lagi-lagi penuh. Terus mulailah coba ke YouTube. Ke YouTube juga awalnya lagi-lagi tidak sengaja karena kebetulan ada satu program, saya ditantang sebetulnya. Ada satu program namanya Simeo. Simeo itu kalau singkatan bahasa Inggrisnya mungkin saya jelek ya. Southeast Asia Minister Education Organization. Lebih kurangnya perkumpulan atau organisasi Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Awalnya dari itu, bener-bener dari itu. Saya ditantang oleh Direktur Simeo, kebetulan orang Indonesia pada saat itu yang ada di Bangkok, ngobrol bahwa Mufid kita mau ngadakin pelatihan nih, 1000 orang guru, tapi yang latih cukup 5 guru saja, gimana? Nah dari itulah 1000 terus yang latih 5 guru. Rasionya 1 Ya, banding 200. 1 banding 200 lebih kurang. Kalau bisa satu guru bisa ngajar 200 dan ini full daring. Pada saat itu belum kenal WFH, WFO belum kenal. Ini 2017. belum terjun di dunia YouTube sejak berapa sih Bang Pak? Saya 2018 akhir, hampir sebelum COVID. pandemi ya? Sebelum pandemi kurang dikit lah. Itu 2017 digituin, gimana ya. Akhirnya berpikir sederhana. Dari hal yang saya orangnya pelupa. Saya orangnya pelupa, biasanya bisa sesuatu, misalkan bisa aplikasi tertentu, sering lupa karena nggak dipakai. Saya biasanya nonton video saya sendiri. Nah, video gitu sendiri, ya? bukan video tutorial sendiri. Oke. Jadi video tutorial sendiri tonton lagi. Akhirnya tadi dengan harddisk penuh dan sebagainya, di Google Drive juga penuh, cuma 15 GB, taruhlah di YouTube. Ternyata di YouTube ada yang nonton. Itu awal ceritanya gitu deh, simpel banget. Jadi setelah itu udah dari yang pelatihan tadi, ngelatih 1000 guru, saya hanya usulin, bisa Pak, terus pakai media apa? Pakai media YouTube untuk asinkronusnya. Sinkronusnya pada saat itu pakainya Webex pada saat itu. Jadilah sebuah pekerjaan atau sebuah proyek, melatih 1000 guru se-Indonesia dengan pelatihnya hanya 5 orang. Jadi penugasan nanti lewat LMS, terus sinkronus melalui Webex tadi, webinar. Kalau yang pada bingung,
penugasannya di mana? Nonton di YouTube. Gitu. Udah. Jadi ketemunya bolak-balik. Akhirnya dari 1000 itulah awal 1000 subscriber tuh. Luar biasa. Awalnya itu. Jadi 1000 subscriber saya dapati tidak sampai dengan 3 bulan, nggak sampai. Paling cuman 1,5 bulan kali dapat. Tapi subscriber mati. Kenapa mati? Karena teman-teman di situ cuma nonton di saat itu aja. Habis itu nggak sama sekali. Nggak repeat ya? Nggak ada repeat nggak. reputasi. Karena merasa nggak butuh. Ya Tapi itu. kan 1000 views pertama langsung dapet dong. 1000 views dapet. Iya kan? Dapet. Jadi itu awal mula terjun di YouTube. Tahu itu mulailah ternyata di YouTube kita bisa banyak belajar. Bagaimana setting thumbnail, macem-macem. Jadi mulai Hal baru ya? mulai banyak banget. Nggak hal matematik baru. banget gitu loh. Nggak matematik awalnya bener-bener sama sekali nggak matematik karena saya berpikir sederhana, kebermanfaatan ketika di matematika terlalu sempit pada saat itu. Jadi saya berpikirnya udahlah, ini saya sebetulnya egois, kebermanfaatan sebetulnya untuk saya karena saya pelupa tadi. Daripada nyari ke channel yang lain, saya bikin aja sendiri. Mau itu dipakai sama orang sama enggak, yang penting ini kebutuhan saya. Saya butuh ini. Butuh saya bisa nyimpen ini. juga gitu butuh ya. nyimpen yang di situ gratis dan unlimited untuk penyimpanannya. Ternyata efeknya ketika viewsnya dapat, ada impact juga ke kita. Iya, luar biasa. Emang angka subscriber itu penting ya Pak buat Pak Mufid sendiri? Angka penting. Kenapa? Saya orang matematika dong. Oke, emang ada kalkulasi ya Ada. antara angka dengan apa namanya insight dari YouTube kita itu? Ada. Awal-awal ada, tapi sekarang tidak begitu. Awal-awal ada karena sebuah kebanggaan ketika ditanya subscribernya berapa. Itu kebanggaan ketika saya udah ngomong subscriber saya sekarang 100k misalkan, itu udah kebanggaan. Nggak bisa loh, ini udah bener loh. Oh ini udah bener ya. Pada saat itu ya, itu sebuah kebanggaan kalau ditanya terus subscriber berapa, dan ternyata itu efeknya salah satunya di tanda petik endorsement tentunya. Betul. Itu ngaruh juga di Branding sana. kita ya Pak. Brandingnya dapat, brandingnya kena. Jadi itu akan menentukan bahwa rate card kita berapa. Di situ juga salah satunya dari orang-orang misalkan Pamfit rate cardnya berapa nih, biasanya melihatnya selalu di subscriber. Tuh. Tapi setelah semakin ke sini menjadi tetap penting tapi tidak se-urgent dulu. Karena sekarang yang saya ambil justru malah efek samping dari YouTube. Kenapa Pak? Efek samping dari YouTube gini nih. Sederhananya gini. Atau jangan-jangan overdosis jadi efek? Bisa jadi ya. Jadi ada titik jenuh, tentu ada manusia. Tapi yang saya lihat sekarang efek samping dari media sosial lah, tidak cuma YouTube sebetulnya. Saya lagi mulai bermain di Instagram, sama akan beralih ke TikTok juga. Bukan beralih ya, menambah maksudnya. Menambah medium ya Menambah Pak ya? medium ke TikTok juga. Karena mulai berbeda segmennya sekarang, semakin ke sini orang tidak lagi butuh yang panjang, tapi butuhnya yang singkat Short, tapi dapat. movie. Tapi di YouTube nggak bisa, di YouTube saya terutama di YouTube channel saya segmentasinya maaf nih, biasanya teman-teman pendidik, guru, dosen, mahasiswa yang biasanya maaf nih agak kesana. Jadi Kesana butuhnya gimana maksudnya? kesananya tuh butuh yang detail banget, Oke. pelan-pelan harus dan sebagainya. Dengan durasi panjang ya? Walaupun ada beberapa di komentar Pamfit ini bertele-tele, nggak apa-apa, saya oke aja, silakan, itu segmen yang lain. Tapi ada beberapa Pamfit jangan cepet-cepet dong, ini saya nggak bisa praktek kayak gini, harus di pause dan sebagainya. Ada juga yang kayak gitu. Saya ngambil sisi yang itu. Jadi YouTube saya panjang, dia nggak bertele-tele, it's okay. Jadi kembali ke angka tadi, angka subscriber, efek sampingnya yang saya ambil. Kenapa? Karena konten kreator edukasi itu kecil. Oke, memang. Kecil banget. Belakangan terlalu banyak konten-konten prank gitu ya, yang sebenarnya buat kita mungkin kurang. Konten prank dan konten hobi. Itu yang lagi in banget. Konten hobi mancing, hobi game, hobi apapun itu kalau untuk views cakep. Tapi konten kreator edukasi kecil. Kenapa? Karena segmentasinya memang kecil. Orang misalkan, saya bikin thumbnail sederhana, cara apalah misalkan. Ketika si subscriber melihat Mufid bikin apa nih, nggak tahu apa, nggak mungkin dia nonton, nggak mungkin. Tapi akan menjadi nonton. Oh ini saya butuh nih, baru mereka nonton, baru mereka yang sefrekuensi dengan yang tadi. Oh saya udah bisa yang itu, ngapain saya nonton. Jadi segmentasinya kecil. Dari 125.000 subscriber yang sekarang sudah ada hampir 127 lah. Itu rata-rata begitu, nonton hanya yang mereka butuhkan saja. Yang mereka judul itu, aku nggak tahu judul apa, itu nggak mungkin mereka nonton. Yang saya ambil efek sampingnya adalah ketika saya
upload sesuatu ke YouTube atau ke media sosial lain, efek sampingnya adalah ada yang DM. Pak Mufid boleh nggak offline di kami 3 hari? Pak Mufid boleh nggak ngisi webinar sesi ini? Biasanya efek samping itu yang saya ambil. Jadi saya menemukan ekosistem baru. Ekosistem baru yang sama sekali kadang-kadang jauh banget berbeda dengan dunia saya di dunia pendidikan. Logika sederhana. Jadi saya diundang di BPS Provinsi Jawa Tengah untuk ngomong, dan saya bukan orang statistik. Ya, benar. Ismin saya adalah guru matematika. Sama sekali nggak sinkron sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa. Sama lagi kemarin saya diundang di Kemenkominfo tentang pertahanan siber. Nggak nyambung sama sekali dengan guru matematika, nggak nyambung sama sekali. Tapi it's okay, ternyata Mufid punya ekosistem lain, ekosistem di dunia TIK misalkan. Di dunia TIK saya menjadi punya sahabat baru, punya komunitas baru dan sebagainya. Saya menjadi merasa tambah pinter, merasa aja sih Jangan-jangan sebenarnya. ini yang mendasari Pak Mufid buat lanjut lagi studi S2-nya di Magister Ilmu Komputer gitu ya? Ya, salah satunya kepleset juga At least itu kan gak nyambung kan ya sama matematika kan, kalau misalnya kita mau runtut dari linearitas pendidikan gitu loh. Ya, nyambung sama sekali nggak. Ya, nyambung nggak nyambung dianggap nyambung boleh, tapi sebetulnya nggak nyambung juga. Ketika dari seorang sarjana matematika, pendidikan matematika, harusnya linearnya ya ke minimal ke pendidikan lah, minimal ke keilmuan pendidikan. Saya lepas dari itu, saya nyoba hal baru, ternyata saya punya komunitas baru di bidang TIK. Di bidang TIK saya di pasca sarjana saya. Bahkan ini sedikit gila lagi sebetulnya. Saya dapat tawaran lagi untuk sekolah studi lanjut di S3. S3-nya tentang apa? Tentang kelautan. Wow. Akhirnya ini sebetulnya jalan hidup saya mau kemana? Ya, tapi akhirnya sebentar dulu deh, ketika di situ S3 berarti doktoral dan saya harus ngambil kelautan. Kayaknya keilmuan saya, basic saya nol banget, nanti dulu lah. Akhirnya emang saya pending dulu. Sebentar Pak, kalau itu nanti dulu deh. Itu sih, jadi dari segi keilmuan yang saya dapatkan dari media sosial, ternyata gotong royong virtual itu sekarang melebihi apapun. Benar Jadi banget. akan menjadi sebuah sesuatu yang viral tanpa apapun, tenaganya cuman hanya sentuh saja jempol kita ke layar handphone, itu sudah menjadi perubahan yang sangat berarti. Yang signifikan, yang efektif untuk menyampaikan informasi. Betul. Iya. Terus gini Pak, tadi kan kita ngebahas mengenai konten-konten prank yang mungkin kurang mendidik ya, tapi memiliki segmen views yang tinggi. Sementara Pak Mufid memilih tetap akan ada di jalur edukasi. Yes. Dan akan seperti itu nantinya. Insya Allah tetap di sana. Padahal dengan segmen yang mungkin kecil. Lagi-lagi kembali ke pribadi, bahwa sebetulnya tagline saya remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Bisa jadi sesuatu yang kita itu remeh banget. Kayak misalkan saya bikin yang beberapa hari yang lalu, sebetulnya kontennya konten tentang misalkan shortcut di Word, di mana dari mulai Ctrl A sampai Ctrl Z, Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl D sampai dengan Ctrl Z, yang sebetulnya itu adalah pekerjaan yang sangat biasa kita lakukan. Ternyata saya nggak nyangka viewsnya tinggi. Berarti banyak orang ternyata yang nggak tahu itu. Padahal kadang-kadang saya berpikir, remeh bagi kita. Iya, remeh bagi kita bukan berarti bagi Mufid ya, bukan berarti remeh bagi Mufid. Seringkali hal seperti itu juga saya baru. Saya baru tahu, oh ternyata kayak gini ya. Oh ternyata kayak gini ya. Dan remehnya itu bukan bagi saya, bagi kita maksudnya. Bagi kita ternyata di orang lain bisa luar biasa banget. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi lagi-lagi saya tetap masih fokus di sana, konten edukasi, karena bawaan saya juga seorang pendidik. Edukator. Saya tetap seneng di sana. Apapun itu, pendidik di bimbel, pendidik di di kampus, pendidik di sekolah, di apapun. Karena mendidik masih tetap passion saya lah. Oke. Berarti kalau ada pertanyaan, kalau disuruh memilih menjadi guru atau menjadi content creator, guru tetap yang utama. Utama tetap guru. Kalau saya ditanya Pak Mufid apa guru? Saya kalau ditanya Pak Mufid nggak seorang YouTuber nomor 2 lah. YouTuber itu anggapan orang. Tapi ketika ditanya Pak Mufid apa? Saya seorang pendidik atau seorang guru. Ada kepuasan tersendiri nggak sih kalau kita produksi satu konten gitu Pak? Kepuasan pastinya, kepuasan tersendiri. Ketika saya mencoba satu hari satu video tutorial. Sekarang mungkin ketika teman-teman Sobat UNES melihat channel saya, mungkin banyak jeda, banyak kosong yang tadinya benar-benar satu hari satu. Konsisten satu hari satu. Jadi lebih kurang sekarang baru 430-an, bukan berarti Pak Mufid itu baru 1 tahun lebih, enggak. Itu dari 2018 akhir sebetulnya yang saya cobakan satu hari satu.
2019, 2020, 2021 hampir fix saya satu hari satu. Kelewat biasanya Sabtu Ahad biasanya. Tapi sekarang yang kesininya mohon maaf, kemarin bahkan saya sampai bikin konten maaf itu karena 2 bulan saya nggak sentuh YouTube. Tapi tetap masih saya ada rasa kangen, rasa bersalah ketika saya belum bikin konten. Aduh, feel-nya langsung masuk gitu Iya, ya. ketika udah bikin nggak berpikir itu mau ditonton mau nggak, itu rasanya kayak udah plong, kewajiban saya udah tertunaikan nih. Sayang saya rasakan itu, mau ditonton mau nggak, saya berpikir tadi efek sampingnya banyak kok. Efek samping dari YouTube tadi itu ke banyak hal, ke Instagram, ke Facebook dan sebagainya. Efek samping offline, efek samping webinar, lagi-lagi efek samping ekosistem yang semakin meluas. Itu akan menjadi kawan yang saya berpikir sekarang ada mata uang baru. Mata uang baru bukan dolar, bukan Bitcoin, tapi mata uang baru adalah follower. Follower itu mata uang yang tidak kena inflasi. Kenapa? Karena follower ataupun subscriber atau apapun bahasanya di media sosial tertentu itu akan mengikuti kita. Mufid lagi ngomong apa, itu si ini itu akan terpengaruh. Bayar artis mahal, bayar konten kreator jauh lebih murah dibandingkan pengiklan tersebut. Apalagi dia pasti umumnya bisa menginfluence para penontonnya ya Pak ya. Makanya tadi saya sampaikan, ketika apapun basicnya Sobat UNES, mau itu dari pendidik mau bukan yang non kependidikan, passionmu di mana, optimalkan di situ. Terus timing management nih Pak, dari guru kemudian membuat tadi satu video satu hari itu gimana tuh Pak? Time management saya coba, saya tidak bermain skrip sampai dengan video ke-431. No. Semuanya, no luar semuanya. biasa. Saya nggak pakai skrip sama sekali. Banyak video yang hanya sekedar saya buka TikTok, ini kayaknya jadi konten saya, oke deh. Saya belum pernah coba itu, tapi saya beranikan aja, hajar aja, main, gagal di tengah, cut, potong aja. Sering banget, jadi saya nggak pernah main skrip, bikin skrip dan sebagainya. Yang saya bikin adalah ketika dulu saya mencoba menantang diri satu hari satu video, saya tantang diri saya satu hari satu video. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ada nggak ya ide? Pada saat itu ketakutan, sekarang bukan lagi ketakutan. Puluhan ide akan membuat video sudah saya catat di depan studio kecil saya. Di situ ada kertas. Mufid bikin ini itu ide ada semua. Jadi bukan lagi mau bikin apa, tapi mau bikin yang mana. Yang mana dulu nih yang prioritas. Jadi ketemunya jadi sekarang itu. Jadi satu hari satu video ternyata bukan hal yang mudah sih, bukan, tapi tinggal sekarang kemauannya mau nggak. Jadi jutaan ide udah ada, bukan jutaan lah, tadi saya bilang puluhan. Mau bikin yang mana dulu ya, apalagi kalau yang DM, Pak Mufid yang ini dong, yang ini dulu dong, itu nanti udah ketemu. Jadi based on problemnya apa dulu ditulis, yang penting ditulis dulu, ntar kapan istilahnya dicake ya gitu. Betul. Kalau dari konten kreator itu Pak, ada tantangan tersendiri nggak sih? Ada tentunya, karena yang namanya YouTube, apalagi YouTube sangat strict, berbeda dengan TikTok. YouTube sangat menghargai sebuah konten kreator. Jadi sampai dengan kita misalkan ada background musik berbayar dengan durasi tertentu, udah video kita copyright kehajar pastinya. Jadi sangat menghargai sebuah kreasi dari seorang konten kreator. Jadi ide murninya yang sangat dihargai. Itu jadi kalau tantangan tentu ketika kita mencoba menyuguhkan, semakin kesini piye caranya saya menyuguhkan yang terbaik. Padahal kondisi kita tidak selalu di kondisi terbaik. Itu yang menjadi tantangan banget sih. Termasuk menjadi kendala juga ya Pak ya? Tentunya. Ketika apalagi dengan studio yang belum kedap suara misalkan. Maaf, tetangga sebelah punya guguk yang selalu berbunyi, itu kan masuk ke dalam record kita. Itu sering banget mau ditegur itu tetangga sebelah, misalkan apalagi lagi bikin konten tiba-tiba tukang es krim lewat dan sebagainya, itu sering banget terjadi. Ya itu variasi lah. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman kalau pas lagi saya males banget cut off untuk editing, untuk di-cut lagi, udah lanjut aja lah, ada suara es krim, suara apa nggak apa-apa. Kadang-kadang tetap masuk aja. Dan itu kadang-kadang jadi lucu-lucuan di komen, Pak Mufid ada tukang es krim lewat tuh, misalkan, sering juga kayak gitu juga. Tapi ya nggak apa-apa. Sekalian buat apa ya istilahnya, variasi konten aja gitu kali ya Pak, biar tetap menarik. Benar. Kemudian Pak, kalau dari sisi seorang kreator nih, ada tips trik nggak sih Pak?
biar konten kita tetap selalu teratas gitu. Oh, sampai dengan tips trik teratas, kayaknya itu bisa pelatihan 30 DJP deh, kayaknya sih. Nggak sih, bercanda. Ada sih beberapa tentu tips trik sesuai dengan yang saya lakuin. Tentu berbeda dengan teman-teman yang lain yang berprosesi sama, tapi di konten yang berbeda. Tentu sangat beda antara seorang konten edukator sama konten daily vlog. Beda banget tentunya. Pengalaman masing-masingnya beda. Ketika di proses paling atas ya banyak. Kita harus menyediakan yang update tentunya, walaupun tidak selalu update. Yang kedua, pastikan bahwa itu passion kita. Itu dulu deh. Passion kita. Passion kita. Ketika itu bukan passion, udah susah banget pastinya. Akan menjadi tertekan, aduh besok ngapain lagi ya, besok apa lagi, akan menjadi kayak gitu. Yang ketiga, mulai belajar SEO. Engine Optimizer. Mulai juga belajar itulah. Digital marketing gitu ya? Yes. Mulai juga setidaknya mulai belajar Google Trending lah. Google Trending itu biar yang lagi apa sih, hashtag apa sih gitu dan ya? Sebagainya, biar kontennya bisa naik, algoritma YouTube akan ngikuti kita minimal itu. Tapi setidaknya yang paling utama adalah jadi diri sendiri dulu deh. Jadi diri sendiri, tentukan mau yang mana, mau hobi, mau apa, jadikan itu. Banyak konten kreator yang tidak bermodalkan apapun bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Luar biasa. Kemudian nih Pak, dari konten-konten yang sudah tercipta, yang sudah publish, pengaruh ke karirnya apa? Ada impact apa aja sih? Pengaruh karir banyak pakai banget. Saya seorang guru biasa aja di Semarang, itu bisa satu panggung, bisa live Instagram dengan seorang dirjen GTK, itu udah amazed banget. Seorang guru biasa, seorang guru di level terbawah, tanda petik ya, guru yang di sekolah, bisa sampai sepanggung dengan seorang direktur jenderal GTK, dan itu durasi bener-bener kami hanya berdua live Instagram, itu menurut saya udah kado terindah. Salah satu kado terindah. Jadi kalau dikatakan sebuah sosial media berpengaruh ke jenjang karir, tentu akan sangat berpengaruh. Minimal ekosistem kita akan ganti dan berubah, pola pikir kita akan menjadi berubah juga. Dan saya yakin dengan pola pikir berubah, dengan ekosistem berbeda, akan menjadi perkembangan yang dahsyat bagi diri seorang konten kreator itu sendiri. Di samping nanti reward ya Pak ya. Reward terakhir ya, tapi juga utama loh itu. Reward ya tidak kita tutupi lah, apapun itu reward pasti akan berpengaruh ketika kreasi kita tidak dihargai, ketika kreasi kita misalkan sepi views, tentu impactnya di tadi. Tapi jangan selalu berpikir, kalau teman-teman yang mau ngawali ya, jangan selalu berpikir bahwa kita nanti dapat apa ya, nanti pasti sakit hati. Udah jalani aja, yang pasti tadi passionmu di mana, jalani, konten kreatormu di situ. 1, 2, 3 berhenti dengan view sepi misalkan di TikTok, di apapun, saya yakin itu gagal. Udah hajar aja terus aja, tapi itu dirimu. Udah pasti jadi. Nanti akan menemukan ritmenya ya. Yes, nanti akan nemu. Nih kemudian nih Pak, untuk Pak Mufid Mas Ruhan selaku konten kreator, ada pesan khusus nggak nih untuk Sobat UNES semuanya yang saat ini senantiasa melihat channel kita? Buat Sobat UNES ya, Sobat UNES semuanya, jadi jadilah dirimu sendiri ketika ingin berkarya di konten kreator, di media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, atau apapun. Jangan selalu berpikir saya dapat apa. Udah berpikir aja, jalani sesuai dengan passionmu. Udah jadikan bahwa itu benar-benar dirimu. Jangan berpura-pura jadi orang lain. Kalau jadi orang lain nanti akan ketemu satu titik bahwa saya akan susah nemu konten nantinya. Tapi kalau jadi dirimu dari awal, pasti ketemu konten keseharian, konten apa akan jadi sebuah konten lagi. Walaupun tidak semua dari dirimu harus dikontenkan, tidak semua. Iya, ada part-part yang harus kita private banget. Pak Mufid, luar biasa sekali sharing kita pada kesempatan kali ini untuk Sobat UNES semuanya. Sukses selalu buat Pak Mufid. Sama-sama, Sobat UNES juga semuanya, terima kasih. Iya, tetap berkarya tadi apa? Sekecil apapun itu pasti akan besar untuk remeh bagi kita. Remeh bagi biasa kita. Bagi sesama. Luar biasa bagi sesama. Terima kasih Pak Mufid atas waktunya. Sama-sama. Dan buat Sobat UNES semuanya, jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV karena kita akan menghadirkan alumni-alumni berprestasi lainnya yang akan menginspirasi Sobat UNES semuanya. Saya Fida Hadid dan saya Mufid Mas Ruhan. Sampai jumpa. Dadah.